Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua mata kuliah secara cepat karena syarat utamanya adalah Anda sudah baca materinya yang ada di classroom. Pertama, kita akan bicara tentang konsep dasar pembangunan. Bentar ya, saya akan share screen. Sabar, share screen. Oke. Baik. Konsep dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, tapi yang penting adalah yang disebut pertumbuhan itu adalah perubahan. Apa yang dari tahun A ke tahun B, di mana dia ada perbedaan, maka itu sebagai pertumbuhan ekonomi. Kalau perbedaannya lebih baik, positif, maka disebut plus. Tapi kalau yang dari A-nya 10, B-nya jadi 8, pertumbuhannya berarti negatif. Jadi selama ada perubahan, ya itu disebut pertumbuhan. Nah, kita mesti melihat itu dari sisi mana, nggak cuma satu sisi, ada beberapa sisi. Ya, kita lihat ya, mulai dari bahan pangan, standar hidup. Nah, ingat ya, standar hidup itu termasuk juga di dalamnya, kalau Indonesia itu kayak bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana akses internetnya, dan sebagainya. Oke? Nah, kita lihat faktor-faktor pengaruhnya ada beberapa, sumber daya, baik itu kekayaan alamnya, kekuatan manusianya, dia punya duit banyak atau enggak, organisasi, artinya tata kelola pemerintahnya kayak gimana, efisien atau enggak, itu kita bisa lihat di situ. Terus penguasaan teknologinya, pembagian kerja skala produksi, artinya dia banyak pakai robotika atau tidak, ataukah dia pakai padat karya atau padat modal. Kemudian pasarnya gimana, dan kondisi politiknya seperti apa. Kalau kondisi politiknya tidak stabil, ya pada akhirnya orang juga jadi sulit untuk berusaha dan sebagainya. Oke, kita lihat ada indikator keberhasilan pembangunan ekonominya apa aja ya. Kalau zaman dulu kita cuma ngomongnya gross national bruto, pendapatan nasional gross national bruto, pendapatan gross national bruto, bukan Pareto, GNP. Kemudian pendapatan per kapita. Dulu kita ngomong pendapatan per kapita, tapi pendapatan per kapita itu menarik. Contoh kayak India. Pendapatan per kapitanya bagus ya, kelihatannya di atas 8.000. Cuman orang miskinnya banyak. Artinya apa? Antara yuk selamat datang. Antara yang kaya banget dengan yang miskin, itu ternyata perbedaannya jauh sekali. Nah, ini yang membuat secara rata-rata dia 8.000 pendapatan per kapita 8.000 USD. Tapi yang miskin itu ternyata cuma 200, yang kaya itu ternyata 15.800 atau 16.200. Sorry. Ya, jadi hati-hati dengan rata-rata ya, karena ternyata sebarannya bisa beda. Nah, kita juga lihat nanti adalah indikator sosial apa aja yang ada di situ. Umpamanya sekolahnya, terus kemudian pola hidupnya, akses internetnya, jalan raya, segala macam, dan kualitas hidup. Itu dekat deh, dua hal itu tadi. Ini kita lihat ya, ciri-ciri umum dari negara berkembang, mulai dari tingkat kemakmuran, produktivitas, ekonominya masih kecil dan sebagainya. Ya, pertumbuhan ekonomi itu secara umum ya seperti tadi kita ngomong ya, adalah bagaimana terjadi perbedaan antara tahun pertama, tahun kedua. Oke, kita lihat, maka kita akan menemukan pertumbuhan ekonomi itu urusannya dengan GNP, Gross National Product. Ini adalah faktor-faktor mempengaruhinya.
kurang lebih hampir sama dengan yang pertama. Ya. Ya, lihat ya, ini ada yang menarik, ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Ada negara-negara yang orang-orangnya itu sifatnya malas, dalam arti nunggu inisiatif dari pemerintah, lebih banyak menunggu, lebih banyak disuapin. Terus ada negara-negara yang relatif dia lebih fight, gitu. Berusaha mandiri. Nah, maka siap yang mandiri seperti itu yang bikin kuat satu negara, dan itu yang kemudian menjadikan mereka lebih baik di sisi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengukurnya. Sudah tadi ya. Ini adalah, nggak ada. Oh, ini nih. Gini cara mengukurnya. Kita harus lihat dari periode 1, periode kedua. Ini ya contoh. Kalau kita ngomong ke tahun 2019, maka ini adalah 2018. Ini 2018. Ya. Sederhana. 2019 dikurang 2018 berapa? Dibagi 2018 kali 100%. Contoh. Ini ya. Contoh. Contoh lah coba. Nah, satu negara upamanya 2018 PDB-nya 23,6 miliar. 2019 2018 73,6 miliar. 2019 78. Maka pertumbuhannya adalah ini dikurang ini. Balik. Ini dikurang ini dibagi tahun ini. Nah, dapatnya 6%. Laju pertumbuhan tersebut adalah 6% per tahun untuk tahun 2019 terhadap 2018. Ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan terhadapnya itu bukan 1 tahun. Bisa jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2010 pertumbuhan kita adalah berapa persen. Nah, kita tanggal 2018 yang kita ganti dengan yang tahun 2010. Itu contohnya. Nah, sekarang gimana kita lihat kalau lebih dari setahun. Nah, kita lihatnya juga kayak di rata-rata ya, namanya compounding factor. Compounding factor ini harus pakai satu tabel, ada namanya tabel compounding factor. Ini contohnya nih. Kita lihat ya. 2010 9,56 miliar. 2016 6,7 miliar. Jangka waktunya 6 tahun. Nah, maka laju pertumbuhan ekonomi adalah seperti ini. Ya, kita lihat tahunnya ini N-nya adalah 6. Compounding faktor untuk 6-nya ini tadi ini ya. Ini yang penting di sini R-nya itu tadi. Nah, yang menarik adalah terakhir kita mesti lihat 1,41 harus dilihat di tabel compounding. Nah, ini sebenarnya pakai Excel juga bisa ini. Adalah yang penting Anda tahu aja. Nanti kita enggak lah kalau saya masukin soal ruwet karena mesti bawa tabel compounding factor. Oke. Itu kurang lebih yang kita lihat dari ekonomi makro. Sekarang mari kita lihat yang ada di bentar. Kita sekarang balik ke sini. Oke. Oi. Nah, kita lihat leadership. Saya cek dulu ya, ini dia bagi nggak ya? Oke. Kita ngomong leadership. Leadership oke.
Secara umum leadership itu ada beberapa tipe ya, kita lihat. Cuman yang menarik adalah pertanyaan tentang apa itu leadership, apa itu pemimpin. Ada pertanyaan salah satu yang menarik itu adalah apa bedanya antara pemimpin, antara seorang leader dengan seorang pengatur, manajer. Bedanya leader sama manajer. Coba bedanya leader sama manajer. Ternyata kalau manajer itu urusannya adalah dia mengatur kondisi sehari-hari sesuatu yang sudah berjalan normal. Jadi kayak tinggal ngelindingin satu roda aja. Tapi kalau leader itu adalah baru kelihatan tatkala posisinya posisi-posisi yang tidak menentu, pada posisi-posisi darurat, pada posisi-posisi yang tidak normal. Nah, leader ini nanti akan mengambil alih dan dia ada di depan. Dia akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada di dalam tatanan yang sebelumnya. Tapi secara umum itu adalah bagaimana menggerakkan orang lain, mendorong dan menggerakkan orang lain, ya, agar mau bekerja sama. Itu leader. Oke, mari kita lihat apa itu leadership. Ini adalah proses ya. Jadi harus ada yang namanya mempengaruhi antara yang di depan sama yang di belakang. Bagaimana dia saling mempengaruhi sehingga dia mencapai satu tujuan yang ditetapkan bersama. Ingat, ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang. Kemampuan. Kemampuan itu bisa bakat, bisa dilatih. Jadi tergantung. Kalau Anda bisa ngelatih, Anda bisa dapat sense leadership tersebut. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Satu, ini tadi mulai dari dia motivasi, dia harus bisa bicara di depan umum. Nah ingat ya, bicara di depan umum itu tidak harus selalu berapi-api kalau bukan. Oh, enggak. Kalau dia bisa tenang, santai, dia disiplin, macam-macam itu adalah karakternya. Tapi tatkala di depan umum dia nggak grogi, ya itu yang penting. Anda bisa. Caranya apa? Latihan, nggak bisa enggak. Ya. Terus dia juga tahu bagaimana cara melakukan pengendalian. Kalau udah sampai ke taraf tertentu, bagaimana pengendalian itu terus nggak melorot lagi. Dia punya cara untuk memecahkan masalah dengan sistem. Ya. Terus dia bisa melakukan transfer pengetahuan dia bisa motivasi, dia paham karyawannya kayak gimana, dia tahu perkembangan seperti apa, dan dia melakukan perubahan-perubahan untuk arah situ. Mentalnya harusnya adalah dia siap untuk jadi pemimpin, nggak bingungan. Ya. Terus dia punya image seperti apa. Apakah dia orangnya keras, atau dia orangnya humoris, ataukah dia orangnya formal, atau orangnya santai, dan sebagainya. Ini tugasnya kurang lebih seperti ini. Ya. Terus kemudian ciri-cirinya. Nah, kita ngomong efektif. Efektif ini menarik ini. Karena kita begitu ngomong efektif, akan tanya lagi dengan pertanyaan klasik. Apa bedanya efektif sama efisien? Ya. Itu pertanyaan yang bolak-balik saya tanya. Dan kalau besok Anda ujian skripsi, itu juga pertanyaan yang ditanyakan. Oh iya, efektif dan efisien. Paham kita. Sering pakai itu. Cuman bedanya apa? Ya. Maka efektif sama efisien itu Anda mesti cari tahu bedanya. Nah, moga-moga kita ada kesempatan ketemu secara fisik di kelas atau di warung kopi. Nah, nanti kita bicarakan bedanya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya. Oke, saya balik dulu. Ini sorry. Laissez-faire. Laissez-faire ini artinya apa adanya. Hilang ya tulisannya, nggak apa-apa, nanti kita lihat di gitu. Saya benerin nanti muka-muka. Ini otoriter tuh pokoknya dia mau apa dia jadinya apa. Ingat ya, di sini ada yang namanya positif, ada negatif, ada positif. Ingat, dua-duanya itu dua mata uang. Dua-duanya bisa berguna, bisa juga berbahaya. Contoh, nggak mau terima saran dari bawah, kelihatannya buruk, tapi
Kalau umpamanya kondisinya darurat, kebanyakan terima saran, bingung nanti dia. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, ke pinggir, ke sana, bingung dia. Maka kadang-kadang kalau pemimpin otoriter itu dia bisa maju kalau pertimbangannya dia itu jernih. Ya, enggak nanya siapa-siapa, pokoknya begini. Nah, itu dia jalan. Ya. Tentu saja akan ada negatifnya. Ya. Ingat, tidak ada satupun yang sempurna. Maka kita harus lihat, ini baik-baik nih. Di tiap posisi ini ada positif, ada negatifnya. Oke? Okay? Laissez-faire. Laissez-faire itu adalah apa adanya. Nah, lihatnya banyak kayaknya jelek nih, bersikap pasif, diberikan bawahan, nggak tegas, kurang kreatif, kurang musyawarah. Banyak kurangnya kelihatannya. Padahal laissez-faire itu dia justru ada untungnya. Apa? Dia memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk maju, untuk mandiri, untuk otonomi, untuk terbiasa tidak bergantung pada orang lain. Justru laissez-faire ini tersebut membuat, kalau kita lihat organisasi tersebut, orang-orangnya jadi kuat. Bukan organisasi yang kuat ya, tapi orang-orangnya yang kuat. Saya pernah ketemu dengan satu orang, eksekutif di CEO. CEO-nya itu nggak pernah di kantor. Kalaupun di kantor dia nggak pernah kemana-kemana. Nggak, dia duduk aja, kadang-kadang di jalan aja. Apa yang ditanya? Sederhana. Yang dilakukan adalah dia melihat apakah para manajernya bisa mengambil keputusan. Apakah para manajernya bisa saling berkoordinasi. Sehingga dia cuma datang cuma bagian melihat. Nah, kalau keadaan darurat gawat, dan baru dia turun. Ya. Cuman jangan pernah berharap untuk datang ke dia, kalau begini-gini enaknya diapain Pak? Ya menurut kamu gimana? Nah, yang dilakukan adalah lebih banyak menggali dari lapangan. Dia tidak memberikan keputusan langsung. Oke? Okay? Nah, ini demokratis. Demokratis itu kelihatannya bagus ya. Cuman ingat, demokratis satu masalahnya adalah sangat tergantung pada jumlah orang yang mendukung. Suara terbanyak adalah yang menentukan. Kalau bahasa Yunani, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Artinya kalau orang banyak berkata ke kiri, maka kita harus ke kiri. Masalahnya, orang banyak tersebut kualitasnya nggak sama. Bisa jadi yang banyak tersebut, itu pengetahuannya kurang dibanding yang cuma sedikit. 100 orang. 98 orang itu adalah anak SD. 2 orang adalah profesor. 98 orang bilang ke kita ke kiri. Profesor 2 cuma bilang kita ke kanan. Secara demokratis kalah. Jumlah suara. Tapi kualitas pemikiran yang 98 kalah. Nah, itu salah satu masalah di dalam ciri gaya kepemimpinan demokratis. Ya. Oke, nah, kalau situasional itu lebih gimana ya? Dia lebih lentur. Dia relatif nggak tegas. Ya gimana menghindari konflik. Cuman menghindari konflik itu juga sebenarnya ada satu masalah sendiri. Ingat ya, kalau A melawan B itu belum tentu masalahnya A yang kalah atau B yang kalah, A yang menang atau B yang menang. Enggak, kadang-kadang urusannya ada di tempat yang berbeda. Contoh, ada 2 orang berantem di perpustakaan. Gara-gara apa? Pintu. Jendela ini harus ditutup. Kemudian si orang perpustakaan datang, ribut aja 2 orang. Kenapa harus ditutup? Ini ribut ini, ini panas di ruangan ini, sehingga supaya lebih nyaman membaca ini jendela harus dibuka supaya sirkulasinya lewat. Nah, kenapa kamu yang satunya? Kenapa kamu minta ditutup? Berisik. Kalau gue berisik, gue nggak bisa baca dengan baik. Ya. Belum lagi debunya segala macam. Nah, kalau kita ngomongnya itu penyelesaiannya secara kompromi, maka yang terjadi adalah jendela dibuka separuh, dua-duanya nggak dapat. Ya kan? Yang berisik masih tetap berisik, yang kepanasan masih tetap separuh kepanasan, masing-masing cuma separuh. Itu namanya
kompromi, ya kompromi yang tidak menang dua-duanya. Tapi ada lagi pendekatannya, yang dicari adalah solusi. Ya, si penjaga perpustakaan yang melihat, oh yang kamu butuhin apa? Ada hawa segar sirkulasi. Yang kamu butuhin apa? Tidak ribut, tidak berisik. Maka solusinya apa? Diambilin kipas angin, jendela tetap tutup, sirkulasi ada, kagak ribut. Ya, jadi bukan masalah apakah jendela harus dibuka atau ditutup, tapi bagaimana solusinya. Itu salah satu bentuk kepemimpinan yang bisa ada di situasional. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya akan kembalikan ke situasi. Nah, sekarang karena waktunya masih ada sekitar 20 menit lagi, saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Bisa tanya jawab secara, saya akan buka mic-nya ya. Kalau susah bisa juga lewat chat. Oke. Silakan kalau Anda mau. Loh. Ya. Yang mau tanya boleh unmute sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya nanti akan, soal udah saya kasih ke akademik. Terus akademik bilang, nanti kita akan ngasih soalnya lewat Google Classroom. Seperti apa? Nggak tahu saya. Maka nanti kalau Anda lihat di Google Classroom, di situ ada teachers. Nah, di situ ada teachersnya. Selain saya ada lagi satu. Apa ya? Akademik GBS Depok kalau nggak salah. Nah, di situ. Nah, dia nanti akan ngasih soal. Bagaimana cara dia ngasih soal, bagaimana nanti menilai, nah itu nanti masih belum jelas. Kapan secara teori kita akan lakukan dari antara tanggal 7 dan tanggal 8 atau 2 hari tersebut. Seperti apa? Balik lagi, nggak tahu. Oke, kurang lebihnya itu nanti kita akan upload nih. Kalau recordingnya jalan nanti kita akan upload. Ada pertanyaan yang lainnya? Silakan. Nggak ada? Oke. Jangan lupa ya, pada prinsipnya harus dibuka dari materi yang di Google Classroom tersebut. Oke. Ini mau nanya apa? Nanti ujiannya open book ya, Pak? Kalau saya selalu open book. Nah, namanya juga Google Classroom. Mau close book gimana? Ya kan? Iya, benar-benar. Nggak ada yang jaga, kakak. Cuman hati-hati kalau Google Classroom. Nanti modelnya, kemungkinan ya, modelnya dia akan buka assignment seperti absen. Kalau Anda absen hari ini, itu absen udah saya buat beberapa hari yang lalu. Cuman saya bikin ada namanya schedule. Absen itu tadi baru dikeluarkan pada jam sekian, dan dia habisnya jam sekian. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti akan kelihatan mana yang sudah masuk, mana yang belum. Mana yang telat, mana yang dapat. Contoh, sebentar ya, saya coba share screen. Nih, Google Classroom. Nah. Ini contoh dari Google Classroom. Internetnya lama. Contoh kita ngelihat classwork. Classwork. Bisa jadi nanti modelnya kayak classwork. Nih, coba lihat ya. Ini di sini, absensi malam. Ini belum rilis. Apa di sini ada tulisan schedule untuk jam 7 malam. Jadi sebelum jam 7 dia orang nggak bisa mengisi. Anda ini udah ada schedule-nya. Berapa yang ngisi? Ada 11 nih kalau kita lihat. Wah, sih gedenya. Aku nggak tahu deh. Ya, ini ada 11 yang udah masuk. Kita lihat, kalau yang sebelumnya, ini malam itu ada 39. Kalau minggu lalu ada 16. Mari kita lihat. Nah, minggu sebelumnya ada 24. Mari kita lihat. Coba contohnya 24 itu kayak gini. Ya.
Dari 75 view assignment. Dari 75 assign, nah 24 jawab. Artinya 24 ini tadi, itu yang udah absen. Yang terdaftar ada 75, tapi cuma 24 yang jawab. Nah ini nanti akan dihitung oleh akademik sebagai absensi. Ya, tugas mandiri. Tugas mandiri, nanti modelnya juga kayak gini. Contoh ya, turn in. 51, kita lihat 51 short, ini turn in yang sudah masukin. Cuman juga ada yang bentar, ini lihat nih contoh. Turn in late, artinya dia masukin, cuman telat. Kalau yang lainnya tepat waktu. Ini turn in late, artinya dia masukin, cuman dia telat. Oke. Nah, nanti di absen ini juga bisa begitu. Contoh, kita lihat turn in. Turn in. Yang absen cuma 3 nih. Tanggal 3 sampai 14. Ya. Kalau orang nggak, ya terserah yang lain nggak absen. Cuma yang absen masuk 3. Lalu bagaimana nih contoh kayak Aoki? Dia masuk, cuma telat. Ya. Yang ini kagak absen. Kalaupun dia absen sekarang, nanti yang terjadi apa? Dia akan dihitungnya seperti ini. Kayak Aoki ini tadi. Masuk tapi telat. Oke? Nih Aoki telat. Yang lainnya kagak absen. Bagaimana ya urusan dia nanti sama akademik. Sama saya sih nggak masalah. Sama akademik saya nggak tahu. Nah kalau yang kemarin kita lihat berapa yang masuk. Tuh ya. Ternyata cuma 2. Nah, yang lainnya nggak absen. Kelihatannya sederhana. Buat saya sih nggak masalah. Cuman di kelas ini ada orang akademik. Orang akademik ini nanti akan melihat, woi, yang absen cuma 2. Hati-hati dengan itu. Oke? Pertanyaan yang lainnya, ada nggak? Oh, Durasi ujiannya berapa lama, Pak? Karena ini 2 mata kuliah yang masing-masing itu sejam, jadi kurang lebih nanti jadi 2 jam. 1 jam makro, 1 jam SDI, MSDI. Cuman saya biasanya ngomong 2 jam total. Mau MSDI-nya setengah jam, makronya 1,5 jam, atau masing-masing 1 jam, atau MSDI-nya setengah jam, makronya setengah jam, terserah. Pokoknya total maksimum 2 jam. Seperti itu. Jadi kita 1 hari itu 2 ujian, Pak? Yes, 2 ujian. Ingat ya, ujiannya open book. Kan lewat classroom. Gak ada yang bilang, woi gak boleh buka buku. Gak kelihatan lah. Buka buku. Iya, Pak, iya. Boleh ya. Nah, materinya apa? Materinya dari awal. Apa? Ya, pokoknya intinya sederhana lah. Selama Anda ngerjakan tugas, mayoritas saya ambil dari tugas. Kalau belum pernah ngerjain, insya Allah 1 jam nggak cukup. Kenapa? Anda harus mulai dari nol. Tapi kalau udah pernah ngerjakan tugas, itu lebih gampang. Ada yang namanya cut and paste, tambah kurang sedikit-sedikit. Oke, kurlepnya seperti itu. Kurlep. Ada lagi? Sudah? Nggak susah. Sudah, Pak, sepertinya. Ya, oke kalau begitu secara gratisan waktunya udah mau habis, sehingga berikutnya seperti biasa kita selesaikan bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WhatsApp grup kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, segala sesuatunya itu yang namanya coba-coba. Moga-moga Anda sekalian bisa lolos di UTS, dan saya sungguh berharap sebelum semester kita habis, kita bisa ketemu secara fisik. 1, kita mesti ngopi bareng lah. Kalau cuman Betul, Pak. begini nih, hidup kurang nikmat. Harus ada ngopi. Boleh. Nah,
Kurang lebih Betul, Pak. begitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di sesi berikutnya kalau ada. Yuk, Iya, assalamualaikum selamat siang, warahmatullahi Pak. Terima wabarakatuh. kasih. Yuk.